Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkaulah juru selamat kami. Engkau Yesus Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau Allah menjumpai kami, datang dari sorga, menjelma menjadi manusia, dan mengalami banyak penderitaan untuk keselamatan kami. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat apa tujuan Tuhan datang untuk diri kami, supaya keselamatan itu menjadi milik kami pribadi lepas pribadi. Kami yang sudah mendapatkannya dapat menghargai. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah pikiran dan hati kami bersatu untuk menerima kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ganjil, kita baca genap. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ya, tema khotbah kita hari ini adalah confession, artinya pengakuan. Sering sekali pengakuan orang berbeda dengan kenyataan. Pengakuan dari mulut berbeda dengan isi hati. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan beriman. Ya, pengakuannya baik, pengakuannya bagus, tetapi sebenarnya di dalam hati tidak sama. Maka penting sekali pengakuan dengan hati itu sejalan. Apa yang di dalam hati itu pengakuan kita, itulah yang berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau hati dengan mulut tidak bersatu, ya tidak nyatu dia, itu kurang pas. Maka bagi Tuhan betapa pentingnya pengakuan dan pengenalan. Betapa penting bagi Tuhan Yesus pengenalan manusia akan siapa dirinya. Maka sesudah dia menyembuhkan orang buta yang dua tahap itu ya. Tahap pertama masih melihat orang berjalan-jalan tapi seperti pohon yang berjalan. Itu tahap pertama. Tahap kedua melihat dengan jelas, terang. Pengenalan murid pun demikian. Murid bisa mengenal Yesus samar-samar awalnya. Tetapi sesudah turun Roh Kudus, murid mengenal Yesus dengan jelas. Pengenalan itu penting sekali. Nah, sesudah Yesus menyembuhkan, itu berarti baru terjadi mujizat. Selesai terjadi mujizat, Yesus kembali bertanya. Pertanyaannya, kata orang, siapakah aku? Kenapa perlu kata orang? Kenapa perlu pengakuan orang? Karena lewat mujizat mungkin banyak sekali tanggapan manusia. Lewat mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, apakah yang ada dalam pikiran orang banyak ini tentang Yesus? Maka murid-murid mendengar. Murid-murid mendengar apa kata orang tentang Yesus. Ada yang katakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Ini kata orang. Sesudah Yesus melakukan banyak mujizat,
tanda-tanda ajaib, pengakuan orang banyak, ada yang mengatakan, oh dia itu Yohanes Pembaptis. Dia mengira bahwa Yesus ini hanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu apa rupanya pekerjaannya? Pekerjaannya membaptis. Yohanes Pembaptis datang membaptis. Jadi pengenalan orang banyak akan Tuhan Yesus hanya datang untuk membaptis. Ini pengenalan ya. Pengakuan dan pengenalan. Jadi pengenalan orang banyak sesudah Yesus mengadakan mujizat hanya sebatas Yohanes Pembaptis. Yang kedua, ada lagi orang mengatakan dia adalah Nabi Elia. Nabi Elia yang terangkat ke surga. Tuhan Yesus datang dianggap, oh nabi. Nabi Elia kan pernah naik ke surga. Berarti ini adalah Nabi Elia itu datang lagi, mungkin gitu ya. Tadi udah naik ke surga, ini muncul lagi. Itu pandangan ataupun pengenalan orang banyak akan siapakah Yesus. Jadi banyak sekali rupanya tanggapan-tanggapan ya. Yang ketiga, ada yang beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu adalah salah seorang nabi. Dia adalah salah seorang nabi. Banyak nabi, dialah salah satunya gitu. Tentu tanggapan-tanggapan yang demikian semuanya salah. Sudah banyak melihat mujizat, sudah melihat dengan mata sendiri, tidak jaminan orang kenal Yesus. Banyak orang kepingin kali mujizat ya. Buatlah mujizat untuk kami supaya kami bisa percaya kepadamu. Tuhan Yesus sudah banyak membuat mujizat. Banyak sekali tanda-tanda ajaib yang dilakukan, tapi pengenalan mereka, pengenalan orang banyak hanya sebatas ini. Yohanes, Nabi Elia, salah seorang para nabi. Kemungkinan besar saudara-saudara, kita pun sudah banyak mengalami perbuatan Tuhan. Sudah banyak mengalami tanda-tanda ajaib di dalam kehidupan kita. Tetapi pengenalan kita akan Yesus bisa belum pas. Pengenalan yang tidak pas membuat pengaruhnya tidak ada. Pengenalan seseorang akan siapa Yesus kalau tidak benar, maka di dalam kehidupan yang nyata pun tidak terlihat. Mengapa banyak orang rela mati untuk Tuhan? Mengapa para misionari mau mati untuk memberitakan Injil? Ini karena pengenalan mereka akan siapa Yesus itu begitu jelas, begitu terang, tidak samar. Maka rela mati, rela berkorban, karena Kristus itu benar-benar Allah. Tapi pengenalan-pengenalan yang tidak jelas membuat akibat-akibat di dalam kehidupan kita juga tidak jelas. Pengaruh-pengaruh di dalam diri kita juga tidak nyata, saudara. Apa nyatanya dalam diri kita kalau memang benar kita kenal Dia adalah Allah? Mengenal seseorang itu sangat mempengaruhi sikap, mempengaruhi tindakan. Mana berani kita sembarangan kalau datang Pak Presiden ke Medan. Itu pengenalannya. Oh, ini pemerintahan tertinggi, kita harus hormat, sambut. Mengapa orang tidak hormat kepada Allah? Mengapa orang sembarangan kepada Kristus? Tidak memuliakan Dia, tidak menghormati Dia. Karena pengenalan yang tidak jelas. Sudah banyak dengar, sudah banyak tahu. Bukan gak tahu, bukan gak dengar. Orang banyak dengar, orang banyak tahu, orang banyak melihat banyak mujizat-mujizat. Tapi tidak tembus
ke dalam diri mereka, ke dalam pengertian mereka bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Tidak sampai. Jadi kenapa kekristenan kita, kenapa kerohanian kita tidak banyak pengaruhnya di dalam tindakan yang nyata? Karena mungkin pengenalan kita pun akan Yesus masih samar, tidak benar, tidak jelas. Itu yang terjadi kepada mereka, kepada orang banyak. Pengenalan mereka, siapa Yesus itu? Elia, Yohanes Pembaptis, salah seorang nabi. Itu namanya tidak jelas. Maka karena pengenalan tidak jelas, pengaruhnya di dalam diri orang banyak sama sekali tidak ada. Jadi rupanya pengenalan itu sangat penting. Pengenalan akan siapa Yesus akan mempengaruhi sikap, tindakan seseorang. Tanpa kenal maka tak ada pengaruh dan tindakan. Kita sudah lama belajar. Kita sudah banyak mendengar. Kita sudah banyak tahu. Apakah pengetahuan kita itu sampai kepada pengenalan yang memang ke dalam hati kita? Atau hanya tahu sebatas pikiran? Jadi banyak orang tahu di sini, tidak turun ke dalam hati, tidak menjadi iman. Maka firman Tuhan katakan apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Waktu dengar itu dia akan turun ke dalam hati, beroperasi, bekerja, menjadikan itu iman. Tapi kita kenapa tidak sampai kepada iman? Mengapa firman itu tidak jadi iman? Karena kita jadikan di dalam pengetahuan saja. Orang banyak sekedar tahu siapa Yesus, tahu dia datang dari surga, dia salah seorang nabi, tahu, tapi tidak jelas, ya. Kita pengakuan kita seringkali kita sebut, siapakah Yesus menurutmu? Lalu kita jawab, juru selamat. Siapakah Yesus menurut pandanganmu? Tuhan. Itu pengakuan. Yesus Tuhan, Yesus juru selamat, nyatakah di dalam diri kita bahwa dia itu Tuhan? Kalau memang benar kita kenal Yesus Tuhan, pasti kita tunduk kepada dia. Tuhan itu artinya apa? Berkuasa. Tuhan itu berarti kita tunduk kepadanya. Itulah Tuhan. Tuhan, aku adalah ciptaan, maka aku tunduk kepada dia, hormat kepadanya. Itu kalau benar aku kenal dia Tuhan. Tapi kalau hanya pengakuan, tapi tidak sampai kepada iman, tindakan kita tidak hormat. Juru selamat. Siapakah Yesus menurut saudara? Dialah juru selamat. Tapi sampai hari ini gak yakin selamat. Nah, kan gak sampai namanya ya. Dia adalah juru selamat. Di sini hafalan, ya tahu, pengetahuan, tapi gak tembus ke dalam hati bahwa aku sudah diselamatkan oleh sang juru selamat. Kan ini satu kebahagiaan bagi kita. Pengenalan kita mempengaruhi tindakan kita. Pengenalan kita akan siapa Yesus akan mempengaruhi sikap hidup kita, iman kita kepada dia. Kalau kita percaya dia adalah juru selamat, pasti kita yakin aku sudah diselamatkan oleh sang juru selamat. Pengakuan-pengakuan saja tanpa sampai kepada iman, sampai kepada pengenalan yang benar, maka kita tidak akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara, sesudah orang banyak menjawab salah, maka dia kembali bertanya kepada Petrus, kepada murid yang diwakili oleh Petrus. Apa pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka? Ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, boleh-boleh saja.
Orang banyak yang tidak terlalu dekat dengan aku, yang tidak bersama-sama dengan aku, yang tidak berjalan bersama dengan aku. Boleh pengenalan mereka akan aku salah, tapi apa katamu? Sekarang katamu yang perlu, karena kau sudah bersama dengan aku, berjalan dengan aku, dan mengajar bersama dengan aku. Menurut katamu, siapa aku ini? Saudara tahu, seringkali orang memperdebatkan kata si anu itu, Tuhan ini begini, kata filsafat ini seperti ini, kata ahli yang sana begini, tapi katanya sendiri nggak ada. Gitu. Kata diri sendiri siapa? Nggak ada, nggak jelas. Kata orang yang diperdebatkan. Maka Tuhan Yesus langsung to the point. Kata orang banyak, mereka tidak jelas, mereka tidak kenal saya. Wajar, pantas, karena mereka nggak terlalu dekat. Sekarang kamu, katamu sendiri yang sudah bersama dengan aku, yang sudah kudidik, siapa aku menurut kamu? Apa jawab Petrus mewakili murid-murid? Engkau adalah Mesias. Mantap ya pengakuannya, engkau adalah Mesias. Tidak ada jawaban orang banyak tadi tentang Mesias. Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias. Mengapa? Karena memang Mesias sudah dijanjikan. Di dalam janji-janji tentang Tuhan Yesus, di dalam perjanjian lama, sudah dijanjikan Mesias akan datang. Mesias akan datang. Maka Petrus katakan, engkau adalah Mesias. Tetapi apakah jawaban itu memuaskan hati Tuhan? Apakah jawaban Petrus menyenangkan Tuhan? Wah, 100 Petrus engkau menjawab benar gitu ya. 100 murid yang paling baik ya. Enggak ada jawabannya begitu. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus ayat 30? Kita baca bersama-sama 2 ayat. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Lucu ya? Kalau tadi sudah benar jawaban kan beritakan. Saksikan. Ini kok dilarang? Jawaban yang benar dilarang. Ya. Jangan beritahukan kepada siapapun bahwa aku Mesias. Dilarang oleh Tuhan. Berarti jawaban pengakuan mulut Tuhan tahu belum sesuai dengan pengenalan Petrus akan Mesias yang sebenarnya. Pengakuannya aja, tapi Mesias yang dianggapnya adalah Mesias datang membebaskan bangsa Israel dari kerajaan Romawi. Itu dalam pikiran Petrus. Jawabannya Mesias, tapi Mesias yang dimaksud oleh Petrus dengan Mesias yang di dalam pikiran Tuhan beda. Maka dia anggap ini, oh Mesias yang akan datang itu sebagai raja yang berkuasa, yang naik kuda kerajaan, ya, yang akan menggempur musuh dan musuh akan dikalahkan. Itu dalam pikiran Petrus Mesias itu. Maka Tuhan katakan jangan, ya. Pengertianmu belum benar Petrus. Pengenalanmu akan aku belum pas. Karena itu jangan beritahukan dulu yang salah ya, gitu. Jadi kalau pengertian kita pun salah, jangan beritakan sama orang. Nanti orang pun jadi salah. Ya, bahaya itu. Maka pengenalan Petrus yang salah, walaupun pengakuannya Mesias, tapi dalam hatinya Mesias itu beda daripada Mesias yang sejati. Maka Tuhan Yesus larang. Jangan sampaikan ajaran yang salah tentang diriku. Jadi sebenarnya kalaupun banyak orang giat memberitakan firman, kalau salah ditentang oleh Tuhan. Bahaya ya. Bukan dipuji oleh Tuhan, ditentang oleh Tuhan Yesus. Jangan beritakan yang salah tentang aku. Kalau kau sendiri tidak mengenal dengan jelas siapa aku, jangan berbicara. Jangan berkoak-koak. Jangan banyak berbicara yang salah.
maka kenal dulu. Kenali dulu dengan jelas siapa Yesus. Kalau bagimu sendiri sudah jelas dan sudah pas arti Mesias yang sesungguhnya, baru kamu bisa sampaikan. Tapi kalau belum, jangan berkoak-koak. Karena apa? Nanti menimpang. Kita menimpang, akhirnya yang kita sampaikan kepada orang lain pun jadi salah. Jadi kita menjadi pengajar yang sesat. Karena pengenalan kita akan Yesus belum jelas, akhirnya kita menjadi pengajar sesat bagi orang lain. Maka Tuhan Yesus sengaja larang Petrus, jangan beritahukan, karena kau belum jelas mengenal aku. Pengertianmu tentang Mesias masih salah. Orang banyak salah, kau pun masih salah. Hanya judulnya yang benar. Kalau judulnya aja benar, bab satunya salah, nggak diterima oleh dosen gitu ya. Kalau nyusun skripsi, judulnya sudah ACC, lalu bab satunya gimana? Meper. Ya. Bab 2-nya lebih meper. Maka nanti jadi salah semua. Kita pun bisa judul pengakuan kita seolah-olah benar, tapi dalam hati kita nggak seperti itu. Kalau memang pengakuan dan isi hati kita pengenalan sama, pasti terlihat dalam tindakan kita. Nyata dia. Pengenalan yang benar akan mempengaruhi tindakan yang benar. Pengenalan yang salah mempengaruhi tindakan yang salah. Ya, coba sampaikan ke sebelahnya. Pengenalan salah akan mempengaruhi tindakan salah. Pengenalan yang benar akan mempengaruhi tindakan yang benar. Oke, sesama sebelah sampaikan supaya terekam. Sudah jelas? Sudah ya? Jadi kalau belum jelas tindakan kita, berarti pengenalan kita pun seperti itu ya. Seperti apa tindakan kita, berarti seperti itulah pengenalan kita. Jangan bilang, aku udah dalam kali ku kenal Tuhan itu loh. Oh iya, tindakannya mana? Nggak nyata. Kalau dalam benar pengenalan, pasti sesuai dengan tindakan kita. Seperti apa pengenalan seseorang, seperti itulah nyata di dalam kehidupan yang nyata. Kalau samar, maka tindakannya pun samar. Kalau salah, tindakannya pun salah. Jadi kenapa banyak orang salah dan menjadi batu sandungan? Karena pengenalan yang salah. Jadi salah pengenalannya membuat orang lain pun terganggu. Ya, Mesias datang bukan sebagai raja yang membebaskan Israel dari kerajaan Romawi. Tapi Mesias yang sebenarnya ini untuk mengalami penderitaan, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan hari ketiga bangkit dari kuburan. Inilah Mesias yang sesungguhnya. Mesias yang sesungguhnya berbeda dari pandangan Petrus. Mesias yang sesungguhnya adalah Mesias yang harus mengalami banyak penderitaan, siksaan, ditolak, disalibkan, mati dikubur, bangkit, naik ke surga. Ini tidak masuk ke dalam pikiran Petrus. Karena itulah membuat dia pernah sangkal. Mengapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Karena di dalam pikirannya Mesias itu gak akan mati. Mesias gak akan menderita. Tapi Mesias bagi dia adalah perkasa. Raja yang perkasa, yang mengalahkan musuh mereka. Tapi justru berbeda. Sangat berbeda konsep Petrus dengan pemikiran Allah. Konsep kita apakah sama dengan konsep Allah? Konsep kita apakah sama dengan pikiran Allah, tujuan Allah? Jangan-jangan konsep kita mirip dengan Petrus ya. Mirip konsep kita dengan Petrus bahwa Petrus menginginkan Yesus itu adalah Mesias yang datang sebagai yang berkuasa. Sebagai Allah yang perkasa, yang bukan mati.
Kalau dalam pandangan manusia, kalau namanya mati kan itu kekalahan. Masa Tuhan datang untuk kalah? Berarti dia bukan Tuhan, bukan Raja. Raja itu biasanya perkasa, gagah, bisa mengalahkan siapa saja. Itu yang dalam pikiran murid. Sehingga mereka tidak bisa menerima konsep Mesias yang benar. Konsep Mesias yang sejati tidak masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Jadi kalau demikian saudara, Yesus perlu mengajar lagi. Yesus perlu menjelaskan lagi bahwa aku datang bukan seperti konsepmu. Tujuanku datang bukan seperti pikiranmu. Tetapi aku datang untuk mengalami banyak penderitaan, bahkan sampai mati dan bangkit pada hari ketiga. Sering orang kira ini kekalahan. Kok kalah Tuhan? Dia kok disalibkan di antara penjahat lagi? Di hadapan setan pun, setan menganggap Yesus kalah. Banyak orang juga menganggap ketika Yesus disalibkan ini kekalahan. Tapi tahukah saudara, justru kekalahan dalam pandangan iblis, kekalahan dalam pandangan orang-orang banyak adalah kemenangan di hadapan Tuhan. Karena tanpa penderitaan, tanpa kematian, tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada keselamatan tanpa ada kematian. Maka Kristus mati untuk menyelamatkan. Dia menggantikan kita. Posisi saudara, posisi saya berada di sini. Dan dia mewakili kita. Karena upah dosa ialah maut. Maut itu harus dialami. Tetapi karena Tuhan mengasihi umatnya, maka dia rela menggantikan posisi kita. Dan disitulah kemenangan. Ketika dia mati, dia tidak tinggal di kuburan. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit, kuburan terbuka. Itulah kemenangan, menang terhadap kematian. Maka siapa yang percaya kepada Mesias yang demikian akan mengalami kemenangan. Dia tidak akan mati selamanya, tapi dia pun akan bangkit sebagaimana Kristus bangkit. Dan akan tinggal di sorga sebagaimana Kristus juga sudah naik ke sorga. Ini kemenangan kita yang tidak dilihat oleh banyak orang. Apakah kita sudah melihatnya? Banyak orang tidak melihat di mana kemenangan. Kemenangan itu ada di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan Mesias yang sebenarnya adalah ketika dia mati. Ini Mesias. Mesias datang untuk mati. Dan di dalam kematiannya lah ada kemenangan terhadap dosa. Di dalam kebangkitannya lah ada kemenangan terhadap maut. Berarti siapa yang percaya Yesus mati, Yesus bangkit, dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan maut. Itulah arti mengenal. Mengenal itu berarti mengalami. Bukan kenal tapi tak ada pengalaman. Kau kenal Yesus, kenal siapa dia? Juru selamat. Sudahkah kau selamat? Itulah yang belum tahu. Sudahkah dosamu diampuni? Tuhan yang tahu. Ini namanya tak kenal. Orang kenal berarti dia sudah mengalaminya. Dia mampu mengalahkan dosa karena Kristus telah menang. Kristus mati berarti mengalahkan dosa. Kristus bangkit berarti mengalahkan maut. Maka siapa yang percaya Kristus telah mati, telah bangkit, dia mampu mengalahkan dosa dan dia berkemenangan terhadap maut. Jadi orang yang demikian tidak takut mati. Tidak lagi takut mati. Kenapa? Oh, sudah dikalahkan kok maut. Aku tidak akan mati selamanya, tapi aku akan hidup bersama Tuhan di sorga. Itu kemenangan, saudara. Kita semua pasti satu saat tubuh kita ini pasti berakhir. Tubuh manusia pasti satu saat ke tanah. Tanpa Kristus yang mati dan bangkit saudara miliki, saudara akan mati selamanya. Berarti apapun yang saudara perjuangkan di bumi ini akan berakhir. Apapun yang kita cari akan tinggal. Kalau Kristus yang mati dan bangkit itu tidak ada pada diri kita.
Berarti apa? Sia-sia. Hidup adalah kesia-siaan tanpa kehadiran Kristus di dalam diri kita. Jadi Mesias yang benar adalah Mesias yang mati, Mesias yang menderita, Mesias yang bangkit dan naik ke surga. Dan sesudah ini pengenalan akan siapa Yesus benar adanya, barulah Tuhan mengutus muridnya. Sesudah para rasul mengenal Yesus bahwa dia harus mati dan sudah bangkit, ketika dia bangkit dia mau naik ke sorga, disitulah Yesus memberi perintah kepada para murid, kepada rasul, pergilah. Tadi jangan, ya harus tahu bedanya ini. Pengenalan yang tidak jelas akan siapa Mesias, Yesus larang. Jangan beritahukan. Karena pengenalanmu akan aku salah. Sekarang sesudah kau lihat, sesudah nyata bahwa memang aku harus mati. Dan sekarang kau sudah ada bangkit. Dan sebentar lagi aku akan naik ke surga. Maka inilah beritamu. Pergilah. Beritakanlah bahwa aku telah mati bagi dosamu, bagi dosa orang banyak. Beritakanlah bahwa aku telah bangkit. Beritakanlah bahwa aku sudah naik ke surga. Itu berita benar. Jadi berita yang salah, buang. Berita yang benar, sampaikan. Bukan berarti semua orang yang memberitakan disenangi oleh Tuhan. Kalau diberitakan yang salah, Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan tidak setuju. Maka kita pun ya, kalau pengenalan kita belum benar akan siapa Yesus, jangan dulu beritakan, nanti salah. Kenali dulu baik-baik. Sesudah kita mengerti dengan jelas Mesias yang sebenarnya dan kita alami, barulah kita bisa pergi memberitakan sehingga berita kita ini berkenan bagi Tuhan. Berita kebenaran itulah yang disenangi oleh Kristus. Maka waktu dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Karena sekarang sudah genap apa arti Mesias yang sebenarnya. Tadi kenapa dilarang? Karena belum genap. Mesias yang sesungguhnya belum menggenapi, belum mati. Maka jangan beritakan. Sesudah genap, barulah beritakan. Genap dilakukan Yesus, genap dikenal oleh murid, barulah berita benar yang disampaikan. Sudah genap dalam diri saudara? Kalau sudah genap, beritakanlah. Kalau belum jelas pengenalan saudara, kenalilah dulu dengan baik-baik. Pengenalan yang benar akan mempengaruhi tindakan kita untuk menyampaikan yang benar kepada orang lain. Tapi kalau pengenalan yang salah akan mempengaruhi orang lain juga menjadi salah, ya. Jadi saudara-saudara, pengakuan harus sesuai dengan pengenalan. Jangan beda pengakuan, beda hati. Ya, beda di dalam mulut, beda di dalam hati. Di mulutnya baik, manis, di sini tidak jelas. Kan baik kali pengakuan orang ya. Oh, karena percayanya aku, makanya aku bisa hidup sampai sekarang. Karena percayanya aku, maka bisa kuhadapi masalahku yang begitu banyak. Nah itu. Karena percaya. Tapi percayanya seperti Petrus tadi ya. Bukan percaya Mesias yang sebenarnya. Yang menyelamatkan yang mana? Pengenalan akan Mesias yang sebenarnya lah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Tapi pengenalan yang salah tidak ada pengaruh. Jadi orang-orang yang salah pengenalannya akan Yesus tidak akan dibenarkan. Tidak akan diselamatkan. Karena yang dibenarkan adalah ketika seseorang mengenal Mesias datang untuk mengampuni dosanya. Untuk membuat dia menang terhadap kematian. Dan untuk membawa dia naik ke surga. Sebagaimana Kristus naik. Ini adalah pengharapan bagi kita. Ini kemenangan bagi kita. Harusnya orang percaya itu bersuka cita. Hidup dalam sukacita, hidup dalam pengharapan, dan hidup untuk pengharapan itu. Itu namanya mengenal dengan jelas. Hidup ini sementara. Kita nyanyikan kan? Tapi perjuangan kita yang sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
untuk melayani Tuhan. Tapi kulayani diriku tiap-tiap hari. Mulutku tidak sesuai tindakanku. Ya, lagu sendiri ya. Ini ciptaan sendiri. Seringkali demikian. Lagunya indah, lagunya merdu, tindakannya nggak nyata. Kalau memang benar seperti itu, pasti kita pakaikan kesempatan yang ada. Hidup adalah kesempatan. Kalau ini nanti berakhir, gak ada lagi kesempatanku. Ketika aku dipanggil Tuhan, gak bisa lagi aku bekerja untuk Dia. Maka selagi ada kesempatan, aku boleh pakaikan. Karena hidup ini pasti berakhir. Ya, puaskah Tuhan, puaskah Tuhan, puaskah Dia denganmu? Puaskah Dia denganku? Coba kalau Dia datang memanggil kita, puaskah Dia? Halo, mari silakan pulang. Aku puas dengan hasil karyamu, ya. Aku puas dengan apa yang kau kerjakan selama di bumi. Apakah demikian nanti perkataan Tuhan? Atau aku kecewa, gitu ya. Aku kecewa melihat hasilmu. Kenapa? Satu jiwa pun tak ada. Kau bawa padaku uang yang kau kumpulkan. Jadi nanti Tuhan bisa tanya kita apakah dia puas ataukah kecewa. Ya. Jadi banyak orang senang menyanyikan lagunya tapi nggak hidup di dalamnya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Lalu Tuhan tanya, mana buktinya? Mana buktinya? Bukti bangga itu ya lakukan apa yang berkenan bagiku, kan gitu ya. Ini sungguh ku bangga Bapa, tapi terus berbuat dosa. Kalau bangga sama Tuhan berarti kan kita menjaga kesucian kan, itu artinya bangga. Aku bangga punya Allah yang menyucikan aku, maka aku jaga kesucian hidupku. Menjaga bagaimana aku tidak jatuh ke dalam dosa. Itu bangga. Nah, jadi kalau kita nyanyikan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Lalu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Jawabannya? Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Enggak kedengaran lagi gitu ya. Semakin semakin hilang dia. Bukan makin kuat dia ya. Kini ku persembahkan apa yang hilang di jalan. Aku miliki. Apa tadi? Apa yang mau kau buat? Hilang di bawah angin gitu. Itu artinya hanya pengakuan tapi tidak nyata di dalam tindakan. Maka kalau kita katakan sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Lalu dengar apa kata Tuhan. Maunya Tuhan bilang gini, sungguh ku bangga anakku punya anak seperti Engkau. Kan enak kali kan kalau Tuhan pun membalas demikian. Kan ada pantun balas-balasan. Ini pantun tak berbalas nanti ya kan. Kita aja yang bangga memiliki Allah seperti Dia. Dia gak pernah bangga memiliki anak seperti kita. Sungguh ku kecewa anakku, katanya kan gitu ya. Kalau ada pujian Tuhan demikian terhadap diri kita, itulah kebahagiaan. Sungguh ku bangga anakku punya anak seperti Engkau. Wah, luar biasa ya. Maunya demikianlah suara Tuhan kepada kita kalau kita menyenangkan Dia. Mau kan bangga Tuhan terhadap diri kita? Harus mau ya. Ya, walaupun sampai sekarang belum bangga Tuhan, mari kita banggakan Dia. Karena kita juga bangga memiliki Allah yang rela berkorban untuk diri kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Mesias yang sesungguhnya tidak dimengerti oleh murid-murid. Apalagi orang banyak. Sehingga orang banyak menyalibkan Tuhan. Kami berterima kasih di antara murid-murid. Akhirnya Tuhan pilih, Tuhan didik,
sampai pengenalan mereka jelas. Arti Mesias yang sebenarnya harus mengalami banyak aniaya, penderitaan, bahkan mati di kayu salib untuk mematikan dosa kami dan bangkit dari kuburan untuk mengalahkan maut. Kami bersyukur memiliki Allah yang sudah menang, dan kami yang percaya pun akan menang bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah firman-Mu supaya pengakuan kami sesuai dengan pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah percaya. Biarlah apa yang mereka mengerti, yang mereka kenal tentang Engkau, semakin nyata di dalam tindakan mereka. Dan bagi yang belum sampai mengenal dengan jelas, biarlah Tuhan yang membukakan pikiran mereka, hati mereka, supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Mesias yang sesungguhnya, yang berkuasa menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Berkatilah kami supaya firman ini menjadi iman di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.